kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Alvinia Sekarayuni Tias, Imelda Safitri, Nurul Hikmah. Kami dari kelompok kedua kelas 2B program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah dari mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Ibu Kartini SAG MAG dan Bapak Salim MPG. Yang pertama, sistem pendidikan yang diterapkan pada dinasti Umayyah dan jenis pendidikan. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah kurang begitu diperhatikan, sehingga sistem pendidikan berjalan secara alamiah, walaupun sistemnya masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini pola pendidikan telah berkembang, sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia, yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Dengan kata lain, periode dinasti Umayyah ini merupakan masa inkubasi, di mana dasar-dasar dari kemajuan pendidikan dimunculkan, sehingga intelektual Muslim berkembang. Periode dinasti Umayyah terdapat 2 jenis pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan khusus, yang kedua pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Pendidikan khusus yaitu pendidikan yang diselenggarakan dan diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak para pembesarnya. Tempat proses pembelajaran berada dalam lingkungan istana. Materi yang diajarkan diarahkan untuk kecakapan memegang kendali pemerintahan atau hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keperluan dan kebutuhan pemerintahan, sehingga dalam penentuan dan penetapan kurikulumnya bukan hanya oleh guru melainkan orang tua pun turun menentukannya. Adapun materi yang diberikan yaitu materi membaca dan menulis Al-Quran, Al-Hadis, bahasa Arab, dan syair-syair yang baik. Yang kedua yaitu pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Proses pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah diterapkan dan dilaksanakan sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, sehingga kelancaran proses pendidikan ini ditanggung-jawabi oleh para ulama. Merekalah yang memikul tugas mengajar dan memberikan serta pimpinan kepada rakyat. Tempat dan lembaga-lembaga pendidikan. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentrasi. Kajian ilmu yang ada pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Qordova, dan beberapa kota lainnya seperti Basrah dan Kufah, Irak, Damsyik dan Palestina, Syam, Fustat, Mesir. Umumnya pelajaran diberikan guru kepada murid-murid seorang demi seorang, baik di kutab atau di masjid pada tingkat menengah. Pada tingkat tinggi, pelajaran diberikan oleh guru dalam satu halaqah yang dihadiri oleh pelajar bersama-sama. Perluasan negara Islam bukanlah perluasan dengan merobohkan dan menghancurkan. Bahkan perluasan dengan teratur diikuti oleh ulama-ulama dan guru-guru agama yang turut bersama-sama tentara Islam. Pusat pendidikan telah tersebar di kota-kota besar sebagai berikut. Di kota Mekah dan Madinah, Hijaz, di kota Basrah dan Kufah, Irak, di kota Damsyik dan Palestina, Syam, di kota Fustat, Mesir. Adapun tempat dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa Bani Umayyah adalah sebagai berikut. A. Pendidikan kutab, yaitu tempat belajar menulis. B. Pendidikan masjid, yaitu tempat pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang bersifat keagamaan. C. Pendidikan badiah, yaitu tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. D. Pendidikan perpustakaan. Pemerintahan dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan yang besar di Qordova pada masa Khalifah Al-Hakam Ibnu Nasir. E. Majelis Sastra atau Salon Kesusteraan, yaitu suatu majelis khusus yang diadakan oleh Khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. F. Bamaristan, yaitu rumah sakit tempat berobat dan merawat orang serta tempat studi kedokteran. G. Madrasah Mekah. Guru pertama yang mengajar di Mekah sesudah penduduk Mekah takluk ialah Mu'adz bin Jabal. H. Madrasah Madinah.
Madrasah Madinah lebih termasyhur dan lebih dalam ilmunya, karena di sanalah tempat tinggal sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti di sana banyak terdapat ulama-ulama terkemuka. I. Madrasah Basrah. J. Madrasah Kufah. K. Madrasah Damsyik atau Syam. I. Madrasah Fistad atau Mesir. Materi atau bahan ajar. Di antara ilmu-ilmu yang dikembangkannya yaitu kedokteran, filsafat, astronomi atau perbintangan, ilmu pasti, sastra, seni, baik itu seni bangunan, seni rupa ataupun seni suara. Pada masa Khalifah Rasyidin dan Umayyah sebenarnya telah ada tingkat pengajaran. Hampir sama seperti masa sekarang. Tingkat pertama ialah kutab, tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Setelah tamat Al-Quran, mereka meneruskan pelajaran ke masjid. Pelajaran di masjid itu terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pada tingkat menengah, gurunya belumlah ulama besar, sedangkan pada tingkat tingginya, gurunya ulama yang ada dalam ilmunya dan masyhur kealiman dan kesalehannya. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada kutab pada mulanya adalah dalam keadaan sederhana, yaitu yang A. Belajar membaca dan menulis, B. Membaca Al-Quran dan menghafalnya, C. Belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara wudhu, sholat, puasa, dan sebagainya. Adapun ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari A. Al-Quran dan tafsirnya, B. Hadis dan pengumpulannya, C. Fikih Tashri. Pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah kurang begitu diperhatikan, sehingga sistem pendidikan berjalan secara alamiah. Walaupun sistemnya masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pada masa ini pola pendidikan telah berkembang, sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Adapun corak pendidikan pada dinasti Umayyah yaitu 1. Bersifat Arab dan Islam tulen. Artinya pada periode ini pendidikan masih didominasi orang-orang Arab. 2. Menetapkan pendidikan dan penempatan birokrasi lainnya yang sebagian ditempati oleh orang-orang non-Muslim dan non-Arab. 3. Berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. 4. Prioritas pada ilmu nakliyah dan bahasa. 5. Menunjukkan bahan tertulis pada sebagian bahan media komunikasi. Kajian pendidikan Bani Umayyah pada masa itu berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordoba, dan beberapa kota lainnya. Di antara ilmu-ilmu yang dikembangkan yaitu kedokteran, filsafat, astronomi, ilmu pasti, sastra, seni bangunan, seni rupa, maupun seni suara. Lebih lanjut, menurut Haji Soekarno dan Ahmad Supardi memaparkan bahwa pada periode dinasti Umayyah terdapat 2 jenis pendidikan, yaitu 1. Pendidikan khusus, dan kedua pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat biasa. Meskipun terdapat 2 sistem yang berbeda, penguasa pada dinasti Umayyah tidak melupakan akan pentingnya suatu pendidikan. Adapun sistem yang diterapkannya secara umum sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan: membentuk dan mengembangkan manusia agar memiliki keberanian, daya tahan saat tertimpa musibah atau sabar, mampu menjaga harga diri, mur'ah, serta kedermawanan dan keramah tamahan. 2. Tempat dan lembaga-lembaga pendidikan. Adapun tempat dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa Bani Umayyah adalah sebagai berikut. A. Pendidikan kutab, yaitu tempat belajar menulis. B. Pendidikan masjid, yaitu tempat pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang bersifat keagamaan. C. Pendidikan badiah, yaitu tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. D. Pendidikan perpustakaan. Pemerintah dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan yang besar di Cordoba pada masa Khalifah Al-Hakam Ibnu Nasir. E. Majelis sastra atau salon kesusastraan, yaitu suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. F. Bamarista, yaitu rumah sakit tempat berobat dan merawat orang serta tempat studi kedokteran. G.
Madrasah Mekah. Guru pertama yang mengajar di Mekah sesudah penduduk Mekah takluk ialah Mu'az bin Jabal. Madrasah Madinah, kemudian Madrasah Basrah, Madrasah Kufah, Madrasah Damsyik atau Syam, dan Madrasah Fistad di Mesir. Metode pendidikan. Metode yang digunakan yaitu metode rihlah. Hal ini dibuktikan ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan beliau pernah mengirim surat kepada ulama-ulama lainnya untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis. Perintah Umar tersebut telah melahirkan metode pendidikan alternatif, yaitu para ulama mencari hadis kepada orang-orang yang dianggap mengetahuinya di berbagai tempat, dan metode diaklektik pada masa dinasti Umayyah menimbulkan perkembangannya pada aliran teologi. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah. Karena kesempurnaan itu hanya idola Guru Rizky Febian. Ayu Ting Ting as Eating, thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.